Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Mas Asyikin Official. Masih bersama saya Taufik Asyikin. Teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang perlunya kita mewaspadai depan pintu rumah kita. Silakan teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe dulu channel saya Mas Asyikin Official. Kemudian like, komen, dan tentu share ke teman-teman yang lain agar video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Baik, kita lanjutkan. Terima kasih buat yang sudah subscribe. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sihir dan tentang gangguan jin. Ya, teman-teman harus mewaspadai ini semua ya. Ini semua bisa terjadi kepada siapa saja ya. Jika Allah sudah menghendaki sihir itu mengenai seseorang, maka terjadilah ya. Sihir yang telah ditabur atau disiramkan di depan pintu rumah, biasanya kita akan temui bahwa semua anggota keluarga dalam rumah yang tersihir akan berpotensi terkena dampaknya. Apa sebab dan alasannya? Tentu saja, dan alasannya adalah dua hal yang perlu dicatat teman-teman. Yang pertama, para penyihir pasti telah menentukan letak, target, dan yang lazim sering dilewati korban ya, dimana biasanya si penyihir menabur atau menyiramkan media sihirnya ini posisi di depan pintu rumah ya, yang nanti akan dilalui target korban sihir. Penyihir atau bahkan jin yang akan membawa media sihir akan memastikan bahwa orang-orang ini akan melewati sihir ini dan pintu halaman depan rumah yang sangat ideal untuk hal ini ya. Karena tidak akan jalan masuk ke rumah kecuali melalui pintu depan rumah, tidak mungkin masuk melalui jendela. Kemudian yang kedua adalah bahwa ambang teras depan pintu rumah adalah kunci dari pertahanan sebuah rumah ini. Yang kedua adalah bahwa ambang teras depan pintu rumah adalah kunci dari pertahanan sebuah rumah. Ini di dalam dunia spiritual dan di dunia jin ya. Terdapat hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika malam datang menjelang atau kalian berada di sore hari, maka tahanlah anak-anak kalian di dalam rumah, karena ketika itu setan sedang bertebaran. Jika telah berlalu sesaat dari waktu malam, maka biarkan mereka jika ingin keluar. Tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah, karena sesungguhnya setan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Tutup pula wadah minuman dan makanan kalian dan berzikirlah kepada Allah, walaupun dengan sekedar meletakkan sesuatu di atasnya. Matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 3280 dan di dalam riwayat Muslim 2012. Ibnu Abil Bar mengatakan dalam hadis ini adalah perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari. Sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih penjaga manusia
dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Ibnu Battal juga mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menutup pintu-pintu ketika malam hari karena mengkhawatirkan tersebarnya jin akan membuat orang kesurupan atau menimbulkan ketakutan dan gangguan pada kaum mukminin. Syarah Sahih Bukhari. Imam An-Nawawi menjelaskan hadis ini mengandung sejumlah ajaran kebaikan serta adab-adab yang mengumpulkan maslahah dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk melaksanakan adab-adab sebagai sebab agar terhindar dari gangguan syaitan. Allah Azza wa Jalla menjadikan hal-hal ini sebagai sebab agar terhindar dari gangguan syaitan. Maka syaitan tidak akan mampu membuka, menutup wadah makan dan minum. Tidak dapat membuka pintu dan tidak dapat mengganggu anak kecil dan selainnya jika sebab-sebab dilakukan. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis sahih bahwa jika seorang hamba membaca basmalah ketika masuk rumahnya, maka syaitan berkata, tidak ada tempat bermalam untukku. Maksudnya mereka mengatakan kita tidak memiliki kekuatan untuk bermalam di rumah mereka. Oleh karenanya, Anda saat melakukan terapi meruqyah rumah, toko, warung, jangan lupa untuk melakukan pembersihan utamanya, pintu-pintu depan teras, masuk dan pintu-pintu rumah lainnya dengan air ruqyah. Bisa dicampur dengan garam krosok atau garam kasar ya teman-teman. Baik, kira-kira itu saja sepenggal kisah yang semoga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman yang ingin melakukan praktek ruqyah, baik ruqyah rumah, toko dan lainnya, sehingga tidak melupakan hal ini, yaitu untuk membersihkan di depan rumah dan teras ya, karena ini sangat rawan dengan sangat rawan sebagai tempat yang diincar oleh para tukang sihir dan jin. Baik, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan baca subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.